Kita mulai ya. Suara saya kedengar nggak? Kedengaran, Bu. Oke, oke. Nanti yang lain biar masuk aja. Untuk ini kan jatuhnya udah minggu keberapa sih, ketiga ya. Cuma baru 2 kali masuk kan. Nanti yang minggu pertama bakal dibuatkan kuliah pengganti. Kemungkinan sebelum UTS. Tapi tanggalnya berapa saya belum lihat sih. Oke, kita mulai aja untuk yang pertama. Ini. Oke. Nah, mata kuliahnya kan sistem digital. Sebelum ke situ mungkin teman-teman udah biasa ngelihat perbedaan analog sama digital kan. Biasanya kalau zaman dulu kebanyakan, nggak usah zaman dulu sih, sekarang juga banyak kayak contoh paling gampang tuh timbangan. Nah, timbangan kan yang analog juga masih ada kan, tapi udah kebanyakan yang dipakai digital. Atau biasanya blood pressure, kalau di rumah sakit udah banyak juga yang pakai sistem digital, udah banyak juga pakai sistem banyak juga yang masih pakai analog. Nah, ini salah satu contohnya aja. Nah, kalau misalnya kenapa orang akhirnya dulu berpindah dari analog ke digital, karena kan maunya pengukurannya atau data yang ditampilkan kan lebih akurat dibandingkan digital, dibandingkan analog. Kalau analog kan kadang tergantung siapa yang melihat, jadi by person yang melihat nilainya. Sedangkan kalau digital kan pasti. Nah, ini kurang lebih beberapa kelebihan mengapa digitalisasinya tuh sekarang lebih banyak dan analog sudah berpindah ke digital. Nah, mungkin teman-teman juga udah tahu beberapa macam bilangan. Jadi kita mulai dari bilangannya dulu ya. Jadi silabus yang saya terima, kita mulai dari yang merubah dari bilangan dasarnya. Udah pada tahu bilangan desimal oke, binari juga oke, oktal pernah dengar? Belum, Bu. Tapi kalau dari namanya oktal kayak di kimia itu 8 ya? Iya. Ah, Jadi maksudnya dia tuh total angkanya tuh ada 8 dari 0 sampai 7. Heksadesimal, ini belum. kalau heksadesimal itu nanti ada gabungan dari abjadnya A sampai F. Jadi dia 10 angka ditambah 6 huruf gitu. So, ini salah satu contohnya bisa dilihat himpunan atau elemennya. Kalau desimal udah tahu, kalau biner pasti 0 sama 1, kemudian oktal tadi 8 dan heksadesimal. Jadi kombinasi angkanya, jadi kalau kalian ngelihat kayak FF16, itu udah pasti dia masuknya heksadesimal. Karena yang punya nilai abjad itu kan cuma heksadesimal tadi. Ini juga lah beberapa data yang kadang berpindah gitu, kayak contoh kalau misalnya kita masukin flash disk itu kan cuma write and read kan, jadi 01 doang kan yang kebaca. Tapi gimana si 01 ini bisa merubah semua data kita jadi desimal yang kita lihat. Jadi cara merubah data. Ini salah satu contoh untuk mengkonversi. Jadi kalau misalnya kamu punya biner, terus kamu mau jadiin desimal, hitung selalu dari angka yang paling belakang. Kalau 0 pangkat 1 kan 0 ya. Jadi kayak nggak dihitung gitu di sini. Jadi hitungnya mulai dari paling belakang. Berarti kalau ini pangkat 2, ini pangkat 3, ini pangkat 2, ini pangkat 1, ini pangkat 0. Jadi dari yang 1 depan ini, kan 1 kali 2 pangkat 3. Jadi, tadi kebalik. Jadi dari paling depan, kemudian dipangkatin yang tertinggi. Misal di sini kan ada 4 angka doang. Jadi mulainya dari 3, 2, 1, 0. Kalau seandainya ada 5, berarti pangkatnya dikali 2 pangkat 4 kan? Iya benar, Bu. Nah, nyambung ya dari yang biner ke desimal. Nah, sekarang gimana kalau yang 8 oktal? Sebenarnya sama aja, cuma bedanya dia dikali 8. Nah, jadi kalau yang ini tadi kan, kalau biner dikalinya 2, kalau oktal 8, heksadenal 16. Jadi jumlah total dari himpunan elemennya dia berapa. Nah, kalau 2A berapa? Kenapa A itu jadi 10? Mereka nggak punya angka 10 di sini. Jadi setelah 9, A itu 10, B itu 11, C 12, D 13, E 14, F 15. Gitu.
Sampai sini? Ngerubah yang simpel ini? Yang lain udah pada masuk belum sih? Ini berapa ya? Nggak kelihatan. Oke. Karena ini basic ya, nanti kalau saya kasih soal UTS-nya, kalian harus ngerubah bentuk, mengkonversi, harusnya udah bisa. Nah, kembali lagi ke bilangan desimal, yang 0 sampai 9 itu, karena yang biasa dipakai kan sebenarnya yang hari-harinya kita kan desimal kan. Dia itu cara menghitungnya gini, bobot satuannya. Kalau kayak gini kalian udah tahu lah pasti. Ini harusnya di sistem pengukuran juga ada mata kuliah sistem pengukuran. Cara menghitungnya. It's easy kalau yang desimal. Misalnya 285 desimal kan 10, 0 sampai 9. Maka dia mulainya 10 seperti yang tadi. Kalau biner 2, kalau oktal 8, kalau heksa 16. Kalau seandainya dari bilangan desimal seperti ini, maka hitungannya ini koma ya titiknya. Oh ya, oke. Nah, titiknya koma. Maka seperti biasa. Jadi 10 minus 2 kan kalau koma berarti dia jatuhnya minus kan karena di belakangnya. Nah, ada yang namanya MSB sama LSB. MSB LSB apa? Nanti kita akan bahas. Tapi yang penting cara merubahnya ini kalian paham dulu. Kemudian bilangan biner. Bilangan biner juga bedanya cuma di sini 10 pangkat, kalau biner 2 pangkat. Tinggal dihitung. Apakah dia koma, berarti dia minus. Sampai yang tertinggi, tinggal kalian hitung. Selama dia nggak koma, berarti di akhir itu harus 0. Pangkatnya ya. Jadi istilahnya dia bit ke 0. Yang terakhir, misalnya ada, ini kan berarti 1, 2, 3, ada 6 angka. Berarti kalau ada 7, bit tertingginya tuh 6. Nah, sekarang masuk ke MSB sama LSB. MSB itu namanya most significant bit atau yang tertinggi. Kalau LSB least significant bit atau yang terendah. Atau biasanya kita nulisnya dari yang paling kanan. Tapi kalau saya lebih suka ngomongnya dia yang paling terendah gitu LSB. Kalau LSB kita bisa tahu bahwa dia pasti pangkat 0 kan. Exactly pasti kayak gitu semua selama nggak ada koma. Jadi kalau tanya nilai angka LSB-nya berapa, kalian bisa ngeliat nilai angka terakhirnya. Tapi kalau MSB tergantung berapa banyak angkanya. Bisa jadi dia pangkat 10 kalau misalnya ada 11 angka. Nah, jadi kalau misalnya nanti ketemu soal pertanyaan, untuk menentukan LSB sama MSB-nya, lihat aja dari yang paling akhir sama paling awal. Jadi bit paling, kalau saya bilang paling tinggi gitu loh, bitnya, kayak paling depan. Kenapa MSB sama LSB ini perlu? Biasanya kalau kita main ke Arduino, suka ditanyain berapa bitnya. Karena bit itu kan pembacaan data ya, kalau misalnya kita masukin dia ke Arduino. Kalau kalian pakai analog to digital atau digital to analog, sebenarnya sistem kerjanya tuh dari sini dia. Perubahan nilai biner ke desimal ataupun desimal ke biner. Nah, ini juga kebiasaan kadang mahasiswa kalau misalnya udah dikasih mungkin kalau 1-2 soal oke, tapi kalau udah ada yang merubah antara desimal, biner, oktal, sama heksa, nah udah mulai ketuker tuh. Biasanya saya ngasih soal misalnya ada 4 kolom. Ntar tuh banyak yang saya kosong-kosongin. Jadi kalian harus bisa ngerubah sendiri. Jadi misalnya 111, itu oktalnya berapa, desimalnya berapa, heksadesimalnya berapa kalau ada. Atau kadang 12 tuh saya kosongin yang lainnya. Jadi daripada menghafalin, mending mastiin kalian bisa nge-compare yang bagian sini, yang tadi di depan. Cara ini. Oke, Bu, siap. Karena berapapun angkanya, pasti harusnya bisa. So, ini banyakkan contoh soal. Kayak gini tadi koma, udah tahu kalau minus.
Nah, sekarang masuk ke heksadesimal yang ada hurufnya ya. Tadi udah dibilang ini ya, kalau mulai A berarti mulai dari 10 karena angka terakhirnya 9. Maka tinggal dilanjutkan. Nah, dia tuh sering dengar kan kalau misalnya pakai Arduino, kadang ditanya ini mau 32 bit atau 64. Nah, itu salah satunya ngekelompokin setiap bit itu kan 4 bit 4 bit. Berarti kalau 32 kamu punya 8 slot gitu untuk masukin bitnya. Ini juga ini gampang sih. Kalau misalnya A 16 berarti 16 kan heksa itu berapa desimal? Desimalnya 10. Jadi mudah buat kalian. Nah, kalau modelnya heksa tuh kayak gini. Contohnya. Ingat tadi LSB yang terakhir, dia pasti pangkat 0, baru maju yang ke tertingginya. Sebenarnya kalau dibalik cara ngitungnya pun sama aja. Kemudian, ini nggak usah diingat. Jadi saya bilang sama kalian bisa ngekonversi ini, tabel-tabelnya nggak usah diingat sebetulnya. Nah, ini juga salah satu contoh mengkonversi bilangan. Nah, cuma kalau ini kan ada rumusnya. Kalau yang tadi kan saya nggak pernah pakai rumus, langsung di bagian sini aja. Karena kalau menurut saya pribadi, kalau pakai rumusnya kok jadi lebih susah ya buat menjelaskannya. Lebih mudah kalau langsung diubah aja gitu. Kayak misalnya, ini kan dia 98 tapi desimal ya. Nah, ubah bilangan 98 ke dalam basis 2 yang setara. Terus kemudian rumus bilangannya bilangan n kali n pangkat A. Terus kemudian dia bagi berulang. Nah, maksudnya itu 98 gimana ya? 98 itu kan dituruninnya tuh jadi 64. Jadi dibagi gitu loh. Paham nggak? Atau 9 sampai di sini kalian paham nggak? Kalau 98 pangkat 10 bisa jadi apa namanya? Bilangan binernya. Nih bentar, tadi tuh dia jelasin di sini. Nah, ini heksadesimal ya. Desimal. This one. This one. Oke. Nah. Nih. Dia bilang nilai satu bilangan basis 10 dapat dinyatakan sebagai n dikali 10 pangkat A. A-nya itu kan bisa minus sampai ini kan, tergantung banyaknya. Sebentar, ini harusnya dia 9 kali 10 pangkat. Kemudian, ini kan kayak gini. 2 dikali 10 pangkat 2, 285. Kemudian dia rubah dari desimal menjadi biner. Like this one. Must be. I see. 1 dikali 4, 0-nya dikali 2. Kalau ini dirubah jadi biner, dirubah jadi desimal, kita tinggal masukin 100, 11, ininya dirubah jadi 16, 8, 1, 2, 4. Paham saya. Jadi, nilai paling terakhirnya itu kan harus 1. Jadi dia harus naik jadi dari akhir, dari LSB. Misalnya ini kan 100 ditulis dulu nih sama kalian. 10011. Ya kan, ditulis dulu. Nah, yang terakhir kan masih 1 kan? Nah, kemudian kamu kaliin. Jadi 1 kali 2
Jadi 1, terus ini 2, terus 2 kali 2, 4, 4 kali 2, 8, 8 kali 2, 16. Makanya tadi dia bilang di sini, apa yang tadi di awal sini, sorry. Mana tadi di sini. Nah, pembagiannya berulang. Oh. Gitu. Nah, ini kan N pangkat A, 2 dipangkatin A. Nah, 2 dipangkatin A di sini, ini kan dia 2 nih, karena dia mau dijadiin, ini desimal mau jadiin ke biner kan. Ya. Nah, karena dia N-nya itu 2, karena binernya itu 2, maka si A-nya ini harus mulai dari pangkat 2. Karena ke dalam basisnya 2. Jadi mulainya dari 2. 2. Terus kemudian, ini kan sebentar, kenapa dia jadi 64 ke 32 ya? NX 98 1100010. Ininya benar sih 0123. Yang dari sininya benar. But this one, I see. Oh, sebentar. 98. Di sini. Nah, iya, saya tahu caranya begini sebenarnya, lebih mudah pembagian berulang. Jadi kan dia bilang di sini setiap ini di basis ini kan harus dibagi pembagian berulang. Nah, kalau misalnya kayak gini, lebih gampang. 98 dibagi 2, 49. 49 bagi 2, 24. Kalau menurut saya dia pada pakai cara yang nomor 1, pakai rumus. Yang tadi saya bilang lebih enak pakai pembagian berulang. Yang ini lebih mudah deh kamu pahami. Dibandingkan kalau pakai ini. Ini rumus soalnya. Oh, yang tadi sebelumnya rumus, Bu ya? Jadi ada 2 cara. Dibilang ada 2 cara. Bisa pakai ini. Kalau menurut saya ini jauh lebih susah. Mending lebih baik pakai pembagian berulang. Hasilnya sama. Ini lebih mudah. Tuh. Oh, iya. Cuma dibagi 2 aja. 98 bagi 2, 49. Ada sisanya enggak? Enggak kan? Enggak ada. Nah, 49 dibagi 2, 24 ada sisanya. Nah, terus nanti kalian ngebacanya dari bawah. 11000010. Basisnya 2 habis itu. Iya. Ini kalau yang 10 berarti desimal ke biner. Daripada kalian pakai cari rumusnya, mending lebih baik pakai yang pembagian berulang. Yang pembagian berulang tapi lebih ngerti kan? Ngerti, Bu? Ngerti, lebih mudah. Kamu ambil kelas ini, Rizka? Oke. Lanjut. Ini konversi bilangan desimal ke biner. Sama yang kayak tadi ya. Ke biner. Ada LSB, MSB. Ini direkamkan. Nah, pun akhirnya dia pakai cara yang lebih mudah tadi yang dibagi 2. Jadi kalau ada desimal desimal ke biner lebih baik pakai cara ini aja. Tapi bacanya dari bawah ya. Jadi kalau udah kalian selesai, dibacanya dari bawah. Karena yang bawah ini MSB-nya. Tadi MSB inget kan most, karena dia paling besar, maka dia di depan taruhnya. Kalau LSB itu less, paling terakhir. Sampai sini, oke? Masih bisa dicerna? Masih oke ya? Kemudian desimal sekarang ke oktal. Tadi desimal biner, sekarang desimal ke oktal itu berarti yang 8. Kalau yang lain dibagi 2, yang ini langsung dibagi 8 aja. Oh. Nah, bacanya dari mana? Dari akhir lagi. 263. Selalu bacanya dari yang terakhir. Karena dia yang paling besar. Sekarang desimal ke heksa yang 16. Dibagi 16. Oh, langsung, Bu ya? 179 bagi 16, 11. Sisanya 3, 3 dibagi 16 kan nggak bisa tuh. Nah, berarti dianggapnya 0. Nah, sisanya berapa? Sisanya 11. 11 itu berapa? 11 itu B. Oh, iya. Tadi inget ya 10A, terus dilanjut sampai F.
16. Jadi langsung diganti, jangan ditulis 11 karena dia pokoknya kalau dia bilang heksa, jangan kalau udah di atas 9 kamu nggak usah nulis angkanya. Ya. Tulis huruf gitu. Baru 3. Baru 16. Nah, sekarang dari biner ke oktal. Tadi juga udah sih. Nah, kalau biner itu kan 2 nih. Nah, sekarang kebilangan oktalnya berapa? Nah, kalau ini, sebentar, oktal ke biner. Ini sebenarnya kalau kalian ingat, 011 itu kan berarti 1 dikali 2 pangkat 0. Ingat gak? Gimana, Bu? Kalau misalnya dia dari 2 ini desimal, berarti yang terakhirnya 2 pangkat berapa? 2 pangkat 0. Nah, yes. Berarti kan 1 dikali 2 pangkat 0 kan? Berarti kan 1 kan? Iya. Nah, ditambah 1 nih, ini sorry. Ini kelihatan kan saya 1 dikali 2 pangkat 1. 2. Ya. Kalau yang dikali 0 kan pasti 0. Berarti 2 ditambah 1. Itu 3. Nah, caranya gimana? Karena ini mengkonversinya dari dari biner, kita mau konversi biner ke oktal, maka kalian ngambilnya 3, 3. Nah, kalau udah nggak ada lagi ya sisanya. Tapi ingat dari belakang ya. 3, terus 3, baru sisanya. Kalau misalnya sisanya 1, Bu, ya udah 1. Oke. Nah, ini caranya kayak tadi yang saya bilang, karena dia paling terakhir, berarti 1 dikali 2 pangkat 0, ditambah 1 dikali 2 pangkat 1, terus 0 ditambah 2 pangkat berapa? 2. Terus ini berarti mulai dari 2 pangkat 3, terus 1 pangkat 2 pangkat 4, terus 1 pangkat 2 pangkat 4. Gitu. Sebentar. Ada kalkulator nggak ini? Udah paham dulu belum? Yang ini. Kalau misalnya ini bisa, saya ke Paint ya, biar bisa nulis. Wow, kecil sekali. Kelihatan nggak? Belum, Bu. Belum kelihatan ya? Gimana sih caranya sharingnya? Stop share dulu ya? Boleh. Kalau misalkan pilih share screen, nanti entire screen juga nggak masalah, Bu. Ini kok gini putar. Di sini nggak bisa langsung dicoret-coret ya? Gimana ini? Ya nggak bisa. Bentar, saya stop dulu ini. Pakai notepad aja, Bu. Saya pakai ke sini. Gimana? Data. Jelek banget lagi. Oke, nggak apa-apa sih pakai ini. Ntar di-share dulu. This one. Udah kelihatan ya? Misal, saya punya 1, kok nomor 1, 0. Maaf ya jelek ya. Susah soalnya. 1. Tapi yang penting kalian paham. 1, 0. Jelek. 1, 0, 0. Misalnya kayak gini. Berarti kan kalian mulai dari 3 kan? Set, 3. Sini 3.
sini 3. Gitu kan? Tapi dari belakang kan? Nah, si 0 ini, kita mulai dari sini ya. Berarti si ini 0 dikali berapa? 0 Kali dikali berapa? 2 pangkat 0, 2 pangkat 0. Oke. Terus yang ini 0 dikali 2 pangkat 1. masih 0 semua nih kan hasilnya. Ini 1 dikali 2 pangkat 3. jadi berapa? 8. Oke, berarti yang ini, angka ini menentukan 8. Save tuh, dia menentuin 8. Nah, gitu deh. Nah, yang ini mulai lagi dari awal. 1 kali 2 pangkat 0 lagi. Berapa tuh? Terus nih. 2 pangkat 0 berapa? Berarti kan 1 kan hasilnya. 1, terus yang ini 2, yang ini 2 pangkat 2, 4. Berarti 6. 6 tambah 1, 7. Berarti ini 7. Terus ini mulai lagi. 0 pangkat 2 pangkat 0. Gitu terus. Nah, kalian hitung di berapa, bacanya dari bawah. Misal nih, ini cuma misal ya. Berarti kan ini 2 pangkat 1, 2. Tambah 2 pangkat 2, 4. Ini kan berarti 6. Berarti 6, 7, 8 kan? Secara dia ininya 6, 7. Coba dikoreksi. Yang ini benar gak 6 hasilnya? Yang 110 ini 6 nggak kalau dijadiin biner? Kan dia 2 pangkat 1, 2. 2 pangkat 1, 2. 2 pangkat 2, 4 kan? 4 tambah 2, 6 kan? Nah, berarti si binernya ini, desimalnya tuh ini, 678. Bacanya tetap dari belakang, tulisnya dari belakang ke depan. Gampang kan? Ya. Oke, saya stop share lagi. Nah, makanya ini dapat 263. Karena kan ini cuma 1 ya, cuma 2 pangkat 1 doang. Makanya 2. Oke, konversi biner ke oktal. Terus, gimana? Nah, sekarang kebalik kalau oktalnya ke biner. Yang tadi dibalik. Caranya sama kayak yang tadi, dibagi aja 8. 263 dibagi 8, sisanya berapa? Terus dibagi lagi 8. Ingat kan? Yang ini. Mana tadi? Yang ini. Ini bagi 16 nih, heksa. Nih. Salah. Yang mana bagi? Iya benar, ini bagi 8. Ini 263 dibagi 8. Kalau ada 0 di depannya jangan ditulis ya. Kalau mau dimasukin ke biner, kan 0 dikali berapapun 0 kan? Iya. Nah, kayak nggak ada nilainya. Kemudian biner ke heksadesimal. Nah, kalau ini yang tadi itu 33, sekarang kamu makanya 22. 44. Kalau heksa. Jadi yang sebelumnya kan makanya 33. Tiap 3 angka. Ingetin aja kalau misal di oktal dibaginya 3, tapi kalau heksa dibaginya 4. Sama caranya. Kayak ini tadi. 2 pangkat 0, terus 2 pangkat 1, dan seterusnya. Dan setiap dia udah di atas 9, kamu rubah dia jadi huruf. Gampang kan? Bisa lah. Paham, Bu. Nah, sekarang konversinya heksadesimal ke bilangan biner.
karena dia harus 4 angkanya, jadi kalau heksa itu harus 4, maka kamu kalau bilangan ini yang nilainya tuh 3. Berarti kan cuma ada di pangkat 0 ketika 2 pangkat 0 itu 1 sama ketika 2 itu pangkat 1 untuk dia punya nilai 3. Makanya kenapa sisanya lainnya dipakai 0. Kalau seandainya kamu nggak tahu cara yang ini ya. Misalnya kita nggak tahu nih soal ini, terus langsung dikasih soalnya kayak gini. Gimana kalau seandainya bukan B3 tapi B4? Gimana ininya? Seandainya ininya 4 gitu. Terus ini jadinya berapa? 0100, Bu. Oke. Udah ngerti berarti. Kalau B itu berapa tadi? 11. 11. Oke. Berarti bisa dicari ya. Nah, sampai sini untuk sesi ini sebenarnya harusnya di pertemuan kedua. Untuk sesi ini ada yang mau ditanyain? Ini bilangan dasar sebelum kita kemana-mana. Jadi saya harap teman-teman harus udah, kalau bisa sih di luar kepala gitu loh. Cara ini kan kalau cuma 2 huruf gini doang masa iya? Kudu diiniin kan enggak kan. Lama-kelamaan kan pasti bisa. Soalnya nanti sesi-sesi yang lainnya udah banyak langsung dirubah-rubah gitu loh. Ini dipakai, kalau misalnya kalian tanya ini dipakainya buat apa? Jadi bisa dipakai buat kalau kita yang tadi saya cerita kalau merubah dari analog ke digital atau digital ke analog. Biasanya kita pakai itu kan. Kalau kalau kalian pada biasanya dipakai buat ini. Saya lupa, Arduino. Kadang juga kalau misalnya kalian pakai tugas akhirnya di Arduino, biasanya penguji suka nanya, kamu tahu nggak cara ngerubahnya? Atau berapa bit sih? Microcontroller yang kamu pakai bitnya berapa? Nah, mengetahui bit tadi kan, misalnya bitnya itu dibagi 4, ada 64 bit, berarti kan kamu punya 8 slot buat masukin ya. 8 ya? Iya benar. Ada yang mau ditanyain? Pasti gampang. Ini kalau pertemuan pertama gitu. Ini udah masuk semua belum? Coba ini gimana sih? Oke. 1, 2, 3, 4, 5. Cuma 10 orang ya? Saya ambil, kalau udah masuk semua, saya ambil buat capturean dibagiin ke SPA ya. Benar. Stop share. Makasih, gimana sih caranya kalau teh mau dimintain gitu? Ini kan ini gimana sih caranya? Ada William ya? William, capturein dong. Ini semua. Keambil semua. Siap. Ntar kirim ke saya. Oke, saya kirim ke Ibu ntar. 1, 2, 3. Lagi. 1, 2, 3. Bentar, teman-teman yang lain belum pada aktif kamera. Bunga nggak aktif kamera nih. Oke, sudah kita aja ya. Berarti 1, 2, 3. Oke, sudah Bu. Sudah. Ada yang mau ditanyain? Mau didiskusiin? Kepagian nggak? Kepagian ya? Jam 8 aja ntar bukanya Bu. Jam 8 tapi di sini udah siang ya jam 8. Paling kalau mau, ya saya habis pindah lab, kalau mau SLD dibarengin sama yang kemarin rekayasa thermal itu, apa sebelum itu gitu. Buat 2 minggu lagi kan ya? Bentar. Soalnya pindah tempat nih, mana sih jadwalnya? Nah, kalau mau dipindah ke tanggal, kan harusnya tanggal 16.
Nah, kedua kalinya di tanggal 23 bisa nggak? Sebelum si rekayasa thermal. 13.30 ya di sana jadinya. Yang Yang lain? tanggal 9, Bu. Apa tanggal Iya, yang tanggal 9. Sorry. Ini kan sekarang tanggal 16 2. ya? Harusnya kan ketemu lagi tanggal 16 kan? Ya, 16. Nah, maksud saya dipindah ke tanggal 23 sebelum kelas rekayasa thermal. Kalau ngerasa kepagian. Jadi mulainya 13.30 di tanggal 23. Bisa sih, Bu. Yang lain Atau gimana? yang lain? Ada bentrok kelas yang lain? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Jadi sebelum rekayasa thermal ya. 13.30. Kalau emang takutnya kepagian sih di sana ya. 7:30 banget ya. Ada pertanyaan nggak? Itu forum chatnya udah saya buka ya. Kalau mau ada diskusi lebih lanjut. Cukup, bener. Wah, bagus banget kalian. Bagus banget. Ini masih ditungguin loh sama saya nih. Tuh. Kecuali kalau udah semuanya clear, baru kita tutup. UTS tuh kapan ya? Mulai UTS. Tanggal berapa sih? Ada yang dapat jadwal nggak? Lunas. Berarti nanti yang kuliah penggantinya itu mudah-mudahan sih materinya. Itu pas lebaran ya? Aduh. Sebentar. Mana kalender apa dulu? Oh, 31 Mei. Masih lama. Iya, kuliah penggantinya juga masih lama. Oke. Ada lagi nggak nih? Saya kirim di grup, Bu, yang tadi, Bu, ya, fotonya. Boleh. Kalau nggak ada lagi berarti udah selesai ya? Udah lanjut tidur lah, kasihan banget ya Allah. Jam 7.30 udah mulai banget. Sip, terima kasih buat hari ini. Berarti yang hari ini bahan ajarnya kalian bisa terima dengan baik. Mudah-mudahan nanti kalau pas dikasih UTS atau tugasnya bisa lebih bagus lagi ya. Berarti udah pada paham semuanya. Kalau masuk semua. Oke, makasih teman-teman semua. Bye. Thank you. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Sip. Terima kasih, Bu.